Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina wa habibina Muhammadin ibni Abdullah as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita taufik pada pagi hari ini untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keistiqomahan serta semangat di dalam menuntut ilmu. Salawat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada segenap para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, dan kepada umatnya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak dan Ibu, pagi ini kita akan masuk kepada tadabbur suratul A'raf ayat 171 sampai 178 insyaallah ya. Lanjutkan yang kemarin. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali ke awal halaman ayat 171 dari surat Al-A'raf ya. Sebelumnya seperti biasa kita lihat satu ayat sebelumnya ya. Jadi yang akan kita tadaburi pada pagi hari ini ayat-ayat yang masih berhubungan dengan kisah Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam, yang tentunya dalam konteks ini adalah dibacakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk diingatkan kembali, disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang menentang dan mengingkari dakwah Rasulullah SAW. Maka kemarin sudah kita sampaikan, Allah meminta Nabi Muhammad untuk membacakan, mengingatkan kepada mereka kembali apa yang dulu dialami oleh pendahulu-pendahulu mereka, nenek moyang mereka ya, kakek buyut mereka, yaitu para Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di ayat yang terakhir Allah menjelaskan, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab ya, yaitu kitab Taurat di sini tentunya maksudnya, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, inna la nudhi'u ajral muslihin, sesungguhnya kami tidak akan pernah menghilangkan, menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan perbaikan terhadap dirinya, perbaikan terhadap masyarakat, perbaikan terhadap kehidupan mereka bersosial, dan terutama perbaikan dalam tauhid ya. Nah, itu tentunya ini semacam ayat yang memperkuat posisi orang-orang beriman di hadapan orang-orang yang ingkar kepada dakwah Rasulullah SAW, sebagaimana Allah juga ingin menyampaikan bagaimana di antara Bani Israel itu, meskipun banyak di antara mereka yang ingkar kepada Nabi Musa, ingkar kepada Allah, tetapi juga ada di antara mereka yang beriman yang tentunya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Bapak dan Ibu, ayat 171, Allah kembali mengulangi cerita tentang Bani Israel. Dan semua cerita ya, semua apa yang dialami oleh Bani Israel itu diceritakan kembali oleh Allah kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad, dan untuk tentu disampaikan kepada orang-orang yang menentang dakwah beliau, itu bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Allah mengatakan, wa idz nataqnal jabala fawqahum, dan ingatlah wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka tatkala kami mengangkat gunung. Ya, gunung di sini adalah Gunung Tursina ya. Ini sudah kita lewati di ayat tadabbur surah Al-Baqarah yang lalu. Di situ Allah menjelaskan bahwasanya di antara bentuk kejadian yang juga mukjizat sesungguhnya ya, yang Allah nampakkan ke hadapan bangsa Israel ini, bahwasanya Allah mengangkat Gunung Tursina itu di kepala mereka. Wa idz nataqnal jabala fawqahum. Dan ingatlah ketika kami membongkar gunung. Jadi gunung yang sebesar itu dibongkar oleh Allah seperti dibongkarnya makanan begitu ya, diangkat kemudian diangkat di atas kepala mereka, ka'annahu dhullah, seakan-akan gunung tersebut seperti awan yang menaungi. Tetapi gunung tersebut membuat bangsa Yahudi ini ketakutan karena mereka pikir gunung itu akan ditimpakan kepada mereka, akan ditimpakan, dijatuhkan dan menewaskan dan membinasakan mereka semua. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka mengira
menyangka bahwasanya gunung yang diangkat oleh Allah di atas kepala mereka tersebut akan dijatuhkan, akan ditimpakan kepada mereka, ya, sehingga membuat mereka pada waktu itu ketakutan sekali. Dan pada saat itulah Allah mengatakan kepada mereka, khudhu minakum biquwwah. Peganglah, berpegang tegahlah, berpegang teguhlah kepada apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat, yaitu dengan ajaran-ajaran Nabi Musa diberikan oleh Allah pada kitab Taurat. Jadi itulah perjanjian yang Allah ambil daripada bangsa Bani Israel, orang-orang Yahudi, yang telah berjanji dengan perjanjian yang sangat kuat, dengan sebuah komitmen yang sangat kuat, bahwasanya mereka akan hidup di atas dunia ini menjadi hamba-hamba, manusia-manusia yang taat kepada Allah, taat menjalankan perintah Allah di dalam kitab Taurat, ya, di dalam keadaan gunung yang waktu itu sedang diangkatkan di kepala mereka. Di saat itulah mereka berjanji dan berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ingatkan kepada orang-orang Yahudi tersebut bagaimana dulu sesungguhnya nenek moyang mereka, kakek buyut mereka telah mengambil perjanjian dengan Allah di saat gunung Tursina diangkat di atas kepala mereka, dan mereka mengatakan, sami'na wa ata'na, kami akan mendengarkan dan akan taat kepada Nabi Musa, akan mematuhi ajaran Taurat. Lalu di ayat ini Allah mengatakan, wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah oleh kalian apa-apa yang terdapat di dalam Alkitab tersebut, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Maksudnya adalah, wahai bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang tidak mau beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah juga menceritakan, menyebutkan kepada Nabi Muhammad, yang tentunya juga untuk diingatkan, disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada waktu itu, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Ya, ini tentang fenomena yang lain, ya. Kalau tadi khusus cerita tentang apa yang dialami oleh nenek moyang mereka, maka di ayat yang 170 ini secara umum karena bangsa Bani Israel juga termasuk golongan manusia secara umum, ya. Allah mengatakan, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah wahai Muhammad, sampaikan kepada orang, akhadha rabbuka min bani Adam. Anak-anaknya Adam itu, Adam dan keturunannya, min zuhurihim, dari punggung mereka, dzurriyyatahum, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Allah telah mengambil di sini, Allah mengambil perjanjian, ya, perjanjian kesaksian dari setiap anak cucu Adam yang waktu itu diambil oleh Allah dari punggungnya Nabi Adam langsung, ya. Jadi kalau kita baca dalam tafsir ayat ini, di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas diceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Nabi Adam dan mengambil perjanjian dengannya, Allah usap punggungnya Nabi Adam. Setelah Allah mengusap punggungnya Nabi Adam, maka tiba-tiba keluarlah seluruh keturunan Nabi Adam sejak beliau diciptakan sampai hari kiamat. Entah berapa miliar jumlahnya, ya. Entah berapa puluh miliar atau ratus miliar jumlahnya. Dan kemudian berkumpul di tempat tersebut dan Allah mengambil kesaksian dengan mereka. Allah mengatakan, wa asyhadahum ala anfusihim. Lalu Allah mengambil kesaksian atas diri mereka, setiap diri mereka tersebut, dengan mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Jadi bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, jumlah manusia yang begitu banyak sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang tercipta di bumi ini sebelum hari kiamat terjadi, pada saat itu telah dikumpulkan oleh Allah. Tentunya dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada mereka semua, alastu bi rabbikum, termasuk kita tentunya. Termasuk kita yang hadir dalam majlis ini, ya. Allah mengatakan kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Allah meminta kesaksian kepada semua manusia yang pernah ada di dunia ini, daripada anak dan cucunya Nabi Adam alaihissalam. Maka semua mereka menjawab, qalu bala. Mereka berkata, menjawab, bala, benar wahai Tuhan. Syahidna, kami bersaksi
bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Ya. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Maka di sini Allah mengatakan, awas hati-hati kalian karena kalian dulu telah bersaksi pada zaman penciptaan kalian, ya, sebelum kalian lahir di dunia, di mana kalian diadakan oleh Allah, maka hati-hati supaya kalian tidak sampai mengatakan antaqulu yaumal qiyamah, jangan sampai kalian mengatakan nanti pada hari kiamat, di saat kalian digiring akan dihisab masing-masing kalian, lalu kalian mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami dari perjanjian ini, hadza ini kembali kepada syahadah, ya. Perjanjian inna kunna an hadza ghafilin, atau kembali kepada situasi atau saat di mana mereka waktu itu melakukan perjanjian kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada rahimakumullah, tentunya ayat ini umum, ya, tidak saja kepada orang-orang Yahudi yang menentang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kepada kita semua, ya, umat Islam sampai akhir zaman yang membaca ayat ini, maka kita penting menyadari bahwasanya dulu kita telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam itu selesai diciptakan dan meminta kesaksian, Allah usap punggungnya, lalu dari usapan tersebut keluarlah seluruh anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat yang bertebaran seperti jagung, begitu dijelaskan dalam kitab Tafsir At-Tabari. Lalu mereka dikumpulkan oleh Allah di tempat tersebut dan Allah mengambil kesaksian dengan mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala, mereka berkata syahidna, ya, qalu bala syahidna, kami bersaksi ya Allah, an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Maka oleh karena itu hati-hati, ya, bahwasanya kalian mengatakan nanti di hari kiamat inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami dari hal ini, dari perjanjian ini, kesaksian ini, dunia menjadi orang-orang yang lain. Auzubillah min dzalik. Au taqulu, atau kalian jangan sampai nanti mengucapkan, au taqulu, atau kalian jangan sampai nanti mengucapkan innama asyraka abauna, sesungguhnya, ya, yang mempersekutukan Allah itu adalah abauna, yaitu bapak-bapak kami, kakek kami, buyut kami, ya, min qablu, sebelumnya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, adapun kami adalah keturunan-keturunan setelah mereka. Jadi mereka di sini dijelaskan jangan sampai kalian nanti di akhirat, baik kalian orang-orang Yahudi dan kita semua tentunya, jangan sampai nanti mengatakan di hari kiamat, sesungguhnya yang berbuat syirik itu adalah kakek kami, ayah kami, moyang kami, buyut kami, ya. Dan kami hanyalah sekelompok keturunan yang datang setelah mereka. Artinya mereka mengatakan apa kami lakukan hari ini adalah akibat ulah perangai kakek moyang kami yang dulu berbuat kesyirikan secara turun-temurun sehingga sampai hari ini kepada kami. Maka mereka mengatakan afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah karena ini engkau akan menghancurkan kami akibat perbuatan orang-orang yang berbuat batil. Maka ini diingatkan oleh Allah, jangan sampai nanti kita di hari kiamat akan ketika kita dihisab oleh Allah lalu katakan sesungguhnya apa yang dulu kami lakukan di dunia penyebabnya adalah kakek kami, ayah kami, moyang kami, buyut kami yang dulu mengajarkan kesyirikan kepada anak-anaknya, turun-temurun membuat agama baru dan seterusnya. Maka jangan sampai nanti mengatakan hal demikian, lalu mengatakan kepada Allah, lalu kenapa kami sampai diazab hari ini? Padahal penyebab semua kesesatan, kemaksiatan, kemungkaran yang kami lakukan itu bukan diri kami sendiri, melainkan ayah kami, kakek kami, ya, buyut kami, dan seterusnya. Nah, ini tentu di hari kiamat kelak tidak mungkin atau tidak bisa seseorang mengatakan demikian. Karena seperti dikatakan dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang anak tidak akan menanggung dosa ayahnya, seorang ayah tidak akan menanggung dosa anaknya, dan seterusnya. Maka masing-masing akan maju ke meja hisabnya Allah dengan membawa pertanggungjawaban atas perbuatannya masing-masing, dan tidak mungkin kita menyalahkan orang lain, ya. Tidak mungkin menyalahkan ayah kita, ibu kita, atau nenek moyang kita, karena Allah telah lengkap memberikan wahyu. Allah telah memberikan nabi. Allah mengutus segala sesuatu yang menjadi ayat, tanda-tanda keesaannya untuk disembah dan ditauhidkan dan tidak untuk dipersekutukan.
Kemudian Allah mengatakan wa kadzalika nufassilul ayati wal'allahum yarji'un. Dan demikianlah, ya, demikian lagi maksudnya begitu banyak di ayat-ayat sebelumnya Allah mengulang membacakan berbagai macam kejadian yang telah dialami oleh bangsa Bani Israel bersama Nabi Musa, dan terakhir juga Allah telah mengingatkan kita semua bagaimana Allah dulu telah mengambil kesaksian kepada kita semua untuk mengaku, yang tentunya bukan sekedar mengaku saja ya. Kita telah berikrar ketika kita telah mengatakan Tuhan kita adalah Allah, maka tentu juga berikrar untuk mengabdikan hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Maka kata Allah, setelah Allah sebutkan semua kejadian-kejadian, tanda-tanda yang Allah berikan kepada Bani Israel, Allah mengatakan wa kadzalika nufassilul ayat. Dan demikianlah kami telah menjelaskan secara detail tanda-tanda. Ayat di sini bisa maksudnya adalah tanda-tanda dalam bentuk kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Musa sama Bani Israel, bisa dalam bentuk tanda-tanda alam, bisa dalam bentuk ayat-ayat itu sendiri, yaitu ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, wala'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan didetilkannya, dijelaskannya seterang-terangnya, segamblang dan rincinya tanda-tanda tersebut, kata Allah, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau kembali ke jalan Allah. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya kembali Allah bercerita ya, kembali Allah buka kembali cerita yang lain lagi, cerita yang baru lagi tentang apa yang dulu dialami oleh Bani Israel bersama di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, sekali lagi kita sudah pernah sampaikan berulang-ulangnya ayat ini dalam bentuk yang berbeda, redaksi yang berbeda, cerita yang berbeda, meskipun tadi seakan-akan telah selesai ya, maka tentu hikmahnya adalah agar manusia itu kembali ingat, tidak mudah lupa dengan apa yang Allah ingatkan kepada mereka, dan Allah perbanyak redaksinya, Allah perbanyak ceritanya. Nanti kita akan temukan di ayat yang terakhir ya, bahwasanya memang Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah diantaranya untuk menyampaikan cerita-cerita tentang apa yang dulu telah dialami oleh umat sebelumnya, supaya cerita tersebut menjadi ibrah dan untuk diambil hikmahnya oleh umat-umat yang datang setelahnya. Di ayat ini Allah menjelaskan watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina, dan bacakan kepada mereka ya, bacakan kepada mereka, berceritalah kepada mereka ya, naba'alladzi atainahu, cerita atau berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami. Ya, dalam tafsir At-Tabari kalau kita baca ya banyak sekali versi tentang siapa orang ini ya. Ada yang mengatakan namanya Bal'am bin Abar, ya, seorang tokoh Yahudi yang konon dikatakan dia juga mendapat predikat kenabian. Ya, ada yang mengatakan dia bernama Muawiyah bin Al-Asid. Ya, seperti yang selalu kita jelaskan, soal namanya siapa, ya tempatnya di mana itu tidak begitu penting ya. Karena juga sumber-sumber riwayat tersebut kebanyakan dari informasi-informasi Israiliyat. Ya, tapi kalau ingin sekedar tahu, maka dalam sebuah riwayat disebut namanya Bal'am bin Abar, seorang nabi yang nabi yang hidup di tengah-tengah kaum Jabbarin. Kaum Jabbarin adalah kaum yang mendiami Al-Quds pada waktu dulu itu, di mana Nabi Musa akan masuk ke sana untuk memerangi mereka, dan Bal'am bin Abar ini adalah seorang nabi di kalangan mereka. Ya. Nah, di situ setelah Nabi Musa dan para pengikutnya selesai menjalani semacam hukuman dari Allah di mana mereka tersesat selama 40 hari belum bisa masuk ke Baitul Maqdis, maka ketika mereka telah selesai melewati waktu 40 tahun tersebut dan mereka bersiap-siap akan menuju Baitul Maqdis, maka berita perjalanan mereka akan masuk Baitul Maqdis tersebut didengar oleh kaum Jabbarin yang juga mereka telah mendapatkan cerita kabar bahwasanya akan datang kepada mereka sekelompok pasukan yang dipimpin oleh seorang nabi yang bernama Musa yang begitu kuat dan gagahnya. Ya, tentu mereka juga merasakan ketakutan ya,
bahwasanya mereka akan dihabisi oleh Musa dan para pengikutnya. Nah, pada saat itu orang-orang yang ada di Al-Jabbarin tersebut datang kepada Bal'am ini, seorang nabi ya. Mereka meminta kepada Bal'am untuk berdoa kepada Allah supaya Allah hancurkan Musa bersama kaumnya yang akan datang menyerang mereka. Lalu ya tentunya karena Bal'am ini seorang nabi dan dia mengetahui siapa Nabi Musa juga seorang nabi, mula-mula dia menolak gitu. Dia menolak. Kemudian kaumnya datang lagi. Kemudian dia menolak lagi. Kemudian ketika datang lagi, maka kemudian dia berdoa kepada Allah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika dia ingin mengucapkan, Ya Allah, berikan kemenangan kepada kaum Jabbarin dan berikan kekalahan dan kehancuran kepada kaumnya Musa. Lalu yang terlontar dari mulutnya justru sebaliknya. Ya Allah, berikan kemenangan kepada Musa dan para pengikutnya dan berikan kehancuran kepada kaum Jabbarin. Ya, dengan izin Allah, ketika dia berdoa, maka lisannya, lidahnya selalu terbalik menyebut apa yang ingin dia doakan. Nah, hal ini diketahui oleh orang-orang Jabbarin, lalu mereka mengingatkan Bal'am, kenapa engkau berdoa justru mendoakan kehancuran kami, wahai Bal'am? Maka beliau pun kembali berdoa kepada Allah, ya, dan akhirnya memang dia ucapkan doa untuk memintakan kehancuran kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan fansalakha minha, maka dia melepaskan diri daripada ayat-ayat tersebut. Dia seorang nabi tadinya, yang tentunya sebagai seorang nabi dia harus mengikuti uh, wahyu Allah, ajaran agama Allah, tapi malah kemudian membelot, malah kemudian terperdaya oleh kaumnya, maka dia fansalakha minha, dia melepaskan diri daripada ayat-ayat tersebut, daripada kitab yang Allah berikan kepadanya. Fa'atba'ahu syaitanu, lalu setelah itu maka datanglah syaitan mengikutinya. Fakana minal ghawin, maka jadilah dia orang-orang yang tersesat. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kepada orang-orang Yahudi di Madinah bahwasanya dahulu ada seorang laki-laki yang bernama Bal'am bin Abar tersebut yang diberikan kenabian, bahkan ya bukan hanya sekedar petunjuk, tetapi diberikan kenabian dan wahyu-wahyu Allah. Fansalakha minha, lalu dia melepaskan diri daripada wahyu tersebut, daripada ayat-ayat tersebut, karena dorongan daripada kaumnya dan karena lemahnya mungkin imannya atau mungkin karena godaan dunia. Barangkali dia diiming-iming oleh pengikutnya, oleh umat yang ada di Jabbarin tersebut, agar mau berdoa mengangkat tangannya kepada Allah, memohon kehancurannya Nabi Musa dan para pengikutnya. Dan ini tentu sebuah kesalahan ya. Maka Allah mengatakan fansalakha minha, lalu dia melepaskan diri daripada ayat-ayat kami tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, maka kemudian dia diikuti oleh syaitan, ditipu daya oleh syaitan, fakana minal ghawin, maka jadilah dia orang-orang yang tersesat. Ya. Nah, di sini tentu disebutkannya cerita ini oleh Nabi Muhammad SAW kepada Bani Israel, ya, bagaimana lengkapnya pengetahuan Nabi Muhammad tentang apa yang dulu pernah terjadi di zaman nenek moyang mereka. Ini tentu seharusnya menambah bukti kenabian Nabi Muhammad. Lengkap sekali ya. Begitu banyak sisi-sisi cerita yang tentunya semua ini ada dalam kitab mereka. Terdapat dalam kitab Taurat mereka. Sedangkan Nabi Muhammad seorang nabi yang ummi. Ini sudah kita bahas. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Namun sekonyong-konyong bisa membawakan cerita fenomena-fenomena kejadian yang dulu dialami oleh nenek moyang mereka di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, tentunya ini akan memperkuat, seharusnya memperkokoh keyakinan bahwa betul Muhammad itu seorang nabi dan rasul yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, masih sambungan daripada ayat yang di atas tadi. Jadi tadi Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menginginkan, maka tentu kami bisa saja meninggikan derajatnya si Bal'am bin Abar tadi, ya. Seorang laki-laki yang Allah telah berikan ayat-ayatnya, wahyu-wahyunya, firman-firmannya, ya. Akan tetapi walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi dia memilih untuk lebih cenderung kepada bumi, lebih cenderung kepada dunia, ya. Akibat hasutan, ya, mungkin iming-iming daripada kaumnya, ya, daripada orang-orang yang datang kepadanya, yang sampai membuat dia kemudian menyarankan mereka untuk menguji atau memfitnah Nabi Musa dan para pengikutnya dengan perbuatan zina. Sampai raja
daripada kaum Jabarin tersebut mengorbankan putrinya yang paling cantik untuk disodorkan kepada Nabi Musa agar memperdaya Nabi Musa untuk berzina dengan putrinya tersebut, ya, oleh iyadzubillah. Nah, di sini Allah mengatakan kalau seandainya Allah menginginkan, Allah akan muliakan dia, akan tetapi dia malah memilih untuk lebih cenderung kepada dunia, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, tentu ini maksudnya bukan saja kepada Bal'am bin Abar, ya. Ini gambaran karakter atau sifatnya Bani Israel yang ingkar-ingkar tersebut. Tapi Allah wakilkan dengan sifatnya Bal'am bin Abar di sini. Maka Allah mengatakan famathaluhu, permisalan orang-orang seperti ini kamathalil kalbi. Permisalannya adalah seperti, mohon maaf, di sini kita terpaksa menyebut kalimat yang mungkin tidak sopan, ya, nama binatang, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Al-Quran sendiri juga menyebutnya secara terang-terangan, nggak apa-apa. Kamathalil kalbi. Permisalannya seperti permisalan anjing. Bagaimana anjing tersebut, Bapak dan Ibu rahimakumullah? In tahmil alaihi yalhath. Jika engkau menghalaunya, maka dia akan menjulurkan lidah. Anjing yang sedang kelaparan, maka begitu diusir, dia mungkin pergi, ya, tapi pergi dalam keadaan menjulurkan lidahnya, kemudian berupaya mendekat lagi, ya, mungkin minta makanan atau mungkin melihat makanan di dekat kita, maka diusir pun dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Au tatrukuhu yalhath, atau kalau seandainya dibiarkan begitu saja, maka dia juga akan tetap menjulurkan lidahnya. Jadi poinnya di sini adalah perumpamaan mereka, orang-orang Yahudi ini dikasih ayat, ya, dikasih Alkitab Taurat, dikasih begitu banyak mukjizat-mukjizat, tanda-tanda, kejadian-kejadian. Ya, kita hitung saja mulai dari mereka di zaman Firaun, ya, melihat bagaimana hebatnya mukjizat Nabi Musa, bagaimana hebatnya mereka diselamatkan di tengah Laut Merah, bagaimana kejadian-kejadian di Tursina, ya, melihat awan, melihat gunung yang diangkat kepalanya, diturunkan dari langit al-manna wassalwa. Sebagian besar dari mereka juga berubah menjadi kera. Tapi itu semua tidak cukup bagi mereka untuk membuat mereka betul-betul beriman sepenuhnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah sebut di sini, meskipun di atas disebutkan kisah laki-laki yang bernama Bal'am bin Abar, tapi ini sebetulnya ada perwakilan daripada sikapnya orang-orang Yahudi. Famathaluhu kamathalil kalbi. Permisalannya seperti permisalan anjing, ya. Intahmil alaihi yalhath. Kalau seandainya engkau menghalaunya, maka dia tetap menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhath. Tapi kalau dibiarkan juga sama. Ya, tetap juga menjulurkan lidahnya. Karena memang asalnya karakternya anjing itu tidak baik. Begitulah kira-kira, ya. Selalu menjulurkan lidahnya. Baik disayangi pun begitu, dimarahi, diusir pun juga begitu. Ya, ini tentu maksudnya bukan berarti Allah menghinakan anjing, tidak, ya. Tapi kira-kira seperti itulah. Sama saja antara dikasih peringatan, dikasih hukuman, dengan dibiarkan atau diberikan kenikmatan, sama saja bagi anjing tersebut. Nah, begitu juga perumpamaan orang-orang Bani Israel ini. Makanya Allah mengatakan, "Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina." Demikianlah permisalan, perumpamaan kaum yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Khususnya orang-orang Bani Israel atau Yahudi. Baik Yahudi pada zaman Nabi Musa, demikian juga tentunya khususnya ayat ini ditujukan kepada Bani Israel yang ada di Madinah, ya. Demikianlah perumpamaan kaum atau orang-orang yang mendustakan, tidak mau beriman dengan ayat-ayat yang kami turunkan. Tanda-tanda kami berupa ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat kauniyah, ya, tanda-tanda alam, tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kata Allah, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Nah, ini tadi kita jelaskan. Maka ceritakanlah semua kisah-kisah ini, wahai Muhammad. Ceritakan secara detail sebagaimana Allah turunkan dalam Al-Quran ini, ya, kepada siapapun yang engkau hadapi, terutama orang-orang Yahudi di Madinah. Ya, bagaimana dulu Allah telah muliakan sedemikian rupa bangsa Yahudi itu, Bani Israel itu bersama Nabi Musa. Dan Allah berikan kepada mereka begitu banyak ayat-ayat, tanda-tanda, mukjizat, kejadian-kejadian yang dahsyat. Ya, maka ceritakan kepada mereka semua. Tujuannya apa? La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka mau berfikir, ya, mau berfikir,
akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kemudian tentunya beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mengatakan, sa'a mathalanil qaumul ladina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Sangat buruklah atau amat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan dengan ayat-ayat kami, di mana mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Ya, betapa buruknya perumpamaan mereka. Allah umpamakan seperti anjing bahkan, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menzalimi dirinya sendiri. Ya, bagaimana tidak menzalimi Bapak dan Ibu, ya, telah diselamatkan, diberikan petunjuk, diberikan mukjizat, ya, dilindungi, diberikan waktu untuk bertaubat dan seterusnya, diberikan kepadanya begitu banyak nabi, tapi mereka bunuh, tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah, malah menzalimi diri mereka sendiri, ya. Seperti yang kita jelaskan, menzalimi diri sendiri dengan melakukan syirik, melakukan perbuatan maksiat yang menjadikan tubuh yang mereka sayangi tersebut nanti akan menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Lalu di akhir ayat ini, atau di akhir ayat yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah menutupnya dengan mengatakan, "May yahdillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa yang Allah beri petunjuk, ya, baik dari kalangan Bani Israel, Yahudi, dari kalangan para kafir Quraisy, begitu juga di kalangan manusia pada hari ini, maka may yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah dengan iman, ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah, fahuwal muhtadi, maka sesungguhnya dialah orang yang betul-betul mendapatkan petunjuk tersebut dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dialah orang-orang yang merugi. Artinya disesatkan di sini bukan berarti kita tuh pasif dan Allah lah yang membuat kita sesat dan membuat kita mendapat petunjuk, bukan begitu, ya. Disesatkan oleh Allah akibat perbuatan mereka sendiri. Seperti Bani Israel contohnya, orang Yahudi yang begitu banyak Allah turunkan ayat-ayat namun tetap ingkar, kufur, ya, berbuat maksiat, maka akhirnya Allah sesatkan, Allah tutup hatinya untuk menerima lagi kebenaran. Karena memang sudah tidak mungkin lagi mereka menerima kebenaran tersebut, ya, akibat kesombongan dan kebangkangan yang mereka lakukan, maka Allah sesatkan mereka, Allah tutup hatinya. Faulaika humul khasirun, dan merekalah orang-orang yang merugi. Ya, siapa orang-orang yang merugi Bapak dan Ibu? Yaitu orang-orang yang nanti di akhirat dia tidak menjumpai dirinya berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, malah masuk ke dalam neraka, nerakanya neraka jahanam, disiksa pagi, siang, sore dan malam dengan siksaan-siksaan yang teramat pedih, ya, yang dilakukan oleh para malaikat-malaikat yang tidak punya perasaan, yang tidak mengenal rasa kasihan, menyiksa mereka dengan siksaan-siksaan yang berbagai macam ragam. Maka disitulah mereka dikatakan faulaika humul khasirun. Merekalah orang-orang yang merugi, ya. Merugi karena telah diberikan modal yang begitu banyak, yang seharusnya dengan modal yang besar tersebut mereka bisa berdagang, menjadi orang-orang yang kaya raya, mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, tapi malah menyia-nyiakan modal tersebut, sehingga akhirnya habislah modalnya dan kemudian gigit jari tidak memiliki lagi apa yang akan dimakan. Ya, begitulah kira-kira, ya. Mereka menjadi orang-orang yang merugi. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati dan saya muliakan, barangkali demikian sedikit tadabbur kita pada pagi hari ini. Jadi mohon maaf kalau sedikit ringkas, tidak seperti biasa, namun mudah-mudahan telah mewakili pemahaman daripada ayat-ayat yang tadi telah kita jelaskan, yang secara kesimpulannya masih bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan cerita begitu lengkap kepada nabinya Nabi Muhammad tentang apa saja dulu yang pernah dialami oleh kakek moyangnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi Madinah itu, ya. Sehingga tentunya tujuannya adalah agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana semua itu terdapat dalam kitab mereka. Lalu datang seorang nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa tulis baca, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, memperbaiki segala macam kesalahan mereka. Lalu apa yang menjadi alasan untuk menolak dan tidak beriman kepadanya? Makanya Allah katakan, faqsusil qasasa. Ceritakan kepada mereka semua kisah-kisah ini, mudah-mudahan mereka berpikir,
ya memikirkan apa sesungguhnya yang sedang mereka lakukan berupa keingkaran dan kesombongan kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW tersebut. Baik Bapak dan Ibu, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi nur hidayah untuk hati batin kita. Semoga Allah senantiasa kita jaga dalam keistiqomahan dan kita memohon senantiasa diberikan petunjuk kebenaran yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf atas salah dan khilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.